Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tetangga yang seorang Yahudi, dan orang Yahudi tersebut selalu berusaha untuk menyakiti Rasul. Tetapi dia tidak mampu melakukannya karena ada para sahabat yang sangat kuat. Dan ketika waktu malam hari, di saat semua orang tidur, dia mencoba untuk mengganggu Rasulullah dengan datang membawa kotoran dan melemparnya ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi bangun tidur serta melihat kotoran tersebut, Nabi pun tersenyum dan dia tahu bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah tetangganya yang seorang Yahudi. Rasulullah pun membersihkan kotoran tersebut serta membuangnya dari rumahnya. Dan beliau tidak membalas keburukan seseorang dengan keburukan juga. Dan orang Yahudi tersebut terus melakukan kebiasaannya hingga dia sakit panas yang berkepanjangan. Dia terus terbaring di kasur merasakan demam tingginya hingga dia hampir meninggal dunia. Lalu, dia mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Orang Yahudi itu pun mempersilahkannya masuk. Lalu Rasulullah pun menghampirinya hingga ia berada di samping orang Yahudi tersebut yang berharap agar tetangganya itu dapat sembuh. Lalu orang Yahudi tersebut bertanya kepada Rasul, "Siapa yang memberitahumu ya Muhammad bahwa aku sedang jatuh sakit?" Lalu Rasul menjawab sambil tersenyum, "Aku tahu dari kebiasaanmu yang telah berhenti." Dan yang dimaksud Rasul adalah orang yang selalu melempar kotoran di depan rumahnya. Lalu orang Yahudi itu pun menangis karena kebaikan akhlak Rasul dan juga rasa toleransinya. Sehingga orang Yahudi tersebut pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ada seorang lelaki yang datang ke Mekah dengan membawa untanya. Kemudian, Abu Jahal ingin membeli unta tersebut. Akan tetapi, dia malah menolak untuk membayarkan sepenuhnya uang dari harga unta tersebut. Lalu pedagang itu pergi ke Ka'bah, di mana kala itu para kaum Quraisy sedang berkumpul. Lelaki itu pun menghampiri mereka lalu berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada orang yang lebih adil dari Abu Jahal? Dia telah mengambil hakku. Apakah karena aku orang asing?" Lalu mereka pun menunjuk kepada Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui Rasulullah? Pergilah ke sana. Dia bisa membantumu untuk mengambil hakmu dari Abu Jahal." Mereka semua pada saat itu mengetahui kebodohan Abu Jahal serta kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah. Lelaki itu pun berkata kepada Rasul, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abu Jahal telah mengambil hakku dan dia memaksaku untuk menjual untaku dengan harga yang tidak sepantasnya. Aku adalah orang asing di sini. Aku telah bertanya kepada kaum Quraisy tentang seseorang yang adil. Lalu mereka menunjukkanku kepadamu. Maka bantulah aku untuk mengambil hakku ya Rasulullah." Maka Rasul pun marah dan tidak menolak permintaan lelaki tersebut. Ia juga tidak peduli terhadap ejekan orang Quraisy. Lalu Rasul pun pergi bersama pemuda itu ke rumah Abu Jahal. Kemudian sesampainya di sana, ia mengetuk pintunya. Lalu Abu Jahal berkata, "Siapa di sana?" Lalu Nabi pun menjawab, "Aku Muhammad, keluarlah kau Abu Jahal." Lalu Abu Jahal pun keluar, dan dia sangat terkejut seakan jiwanya akan dicabut. Lalu Rasul berkata kepadanya, "Wahai Abu Jahal, berikanlah hak orang tersebut." Abu Jahal pun merasa ketakutan. Lalu Abu Jahal pun langsung menjawab sambil ketakutan, "Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad, hingga aku memberikan haknya kepadanya." Lalu Abu Jahal pun memberikan hak uangnya tersebut sepenuhnya kepada lelaki tersebut. Setelah itu, lelaki tersebut pun pergi dengan rasa ikhlas. Dia juga berterima kasih kepada Rasulullah yang telah menolongnya dan juga karena kebaikannya. Dan ketika kaum Quraisy mengetahui Rasulullah mendatangi rumah Abu Jahal, lalu mereka pun terkejut. Lalu mereka berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai Abu Jahal?" Lalu Abu Jahal pun menjawab,
Celakalah kamu semua. Demi Allah, ada suara ketukan pintu di rumahku, serta suara Rasul yang membuatku merasa gemetar, sehingga aku bergegas untuk memberikan hak lelaki itu sepenuhnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kisah ini diangkat dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ia sedang bersama para sahabatnya di majelisnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sebagian minuman dan menuangkan untuk para sahabatnya seperti yang sering ia lakukan. Dan pada saat itu, di sampingnya ada Abdullah ibn Abbas, yang kala itu dia masih seorang anak kecil. Sedangkan di samping kiri serta depannya adalah para pembesar sahabatnya. Dalam Islam, adabnya seseorang yang akan minum dimulai dari sebelah kanan. Tetapi pada saat itu, ada Abbas yang masih kecil. Para sahabat bertanya apakah akan dimulai darinya. Dan para sahabat yang lainnya menjadi yang terakhir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Abdullah ibn Abbas agar mendahulukan sahabat yang lebih besar darinya. Tetapi Abdullah ibn Abbas tidak setuju. Lalu dia langsung berkata, "Demi Allah, aku tak rela ada orang lain yang meminum setelahmu kecuali aku, karena aku lebih dahulu dari mereka." Lalu Rasulullah menghormati pendapatnya dan memberinya giliran untuk meminum lebih awal. Betapa mulianya engkau ya Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.